Industri pertambangan tentu membawa dampak positif maupun negatif baik bagi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Bagi lingkungan hidup, industri pertambangan membawa dampak negatif seperti pencemaran lingkungan, polusi udara, dan sebagainya. Sedangkan berdampak positif bagi lingkungan sosial seperti terbukanya lapangan pekerjaan. Lingkungan hidup adalah satuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan dapat mempengaruhi hidupnya. AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Adapun dua dampak yang terjadi yaitu dampak fisik dan dampak non-fisik. Dampak fisik yang pertama, usaha pertambangan dalam waktu relatif singkat dapat mengubah bentuk topografi tanah dan keadaan muka tanah. Yang kedua, menyebabkan pencemaran udara berupa pencemaran partikel debu dan karbon monoksida. Yang ketiga, pencemaran air yang terjadi di sini terlalu berefek pada air permukaan tanah karena di sekitar area penambangan tidak terdapat sungai yang membawa material pengotor, hanya saja terdapat genangan kecil yang terkontaminasi dengan mineral batuan. Yang berikut adalah dampak non-fisik. Keberadaan industri pertambangan di depan Hotel Sunny Garden Distrik Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua juga tentu membawa dampak positif baik bagi lingkungan sosial. Bagi kehidupan sosial, industri pertambangan cenderung membawa dampak positif seperti mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri. Adapun beberapa dasar hukum yang kami ambil di sini yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 12 Ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 6, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 16, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 25, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat 26. Nah, beberapa dasar hukum yang telah kami gunakan, maka kebijakan yang kami ambil dalam mengatasi permasalahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlunya mempertegas kebijakan perizinan, baik izin lingkungan maupun izin usaha pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, kebijakan sesuai dengan prinsip pencemar membayar yang diatur dalam pasal 2 huruf J Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang ketiga, perlunya pelaksanaan reklamasi. Nah, berdasarkan beberapa dampak yang telah dijelaskan, maka berikut adalah perubahan rona lingkungan yang telah terjadi. Nah, perubahan rona lingkungan yang terjadi pada lokasi penambangan kami, itu yang paling terlihat adalah perubahan topografinya dan vegetasi, di mana pada tahun 2002 belum terjadi penambangan, dan pada tahun 2017, 18, 19, 2020, dan 2021 dapat dilihat bahwa topografinya berubah secara drastis dan vegetasi pada daerah tersebut sudah mulai habis akibat kegiatan penambangan.